dimulai dengan siaran berita mengenai serangan yang terjadi oleh seekor anjing terhadap seorang wanita di mana dikabarkan terus mengoceh tidak karuan. Namun tak lama berita tersebut meralat informasinya karena ternyata yang menggigit adalah sang wanita. Hal ini tentunya mengalihkan perhatian 3 orang asisten mangga yang tengah sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Berita itu menyampaikan pula informasi mengenai seorang pengangguran yang melakukan tindakan kriminal. Tapi berita itu dijadikan lelucon oleh Mitani yang menganggap seorang asisten mangga tidak ada bedanya. Lanjut, namun salah satu di antara mereka yang bernama Hideo Suzuki mengatakan justru hasil pekerjaan mereka itulah yang menjadi tren dunia dan hal ini menjadi pembangkit semangat bagi mereka bertiga. Walaupun pada akhirnya orang-orang mengetahui bahwa karya mereka adalah hasil dari orang yang pekerjaannya hanya menanyakan progres dari gambar yang mereka buat sembari minum kopi. Malam harinya Hideo pun pulang tapi disambut dengan dingin oleh kekasihnya bernama Teko. Jadi ceritanya Hideo tinggal di kontrakan yang disewa oleh sang kekasih karena penghasilannya jauh dari kata cukup. Manakala Teko ingin tidur, Hideo kembali melihat semua target yang dia buat untuk mencapai mimpinya menjadi seorang mangaka sukses, tapi belum ada satupun diraihnya. Padahal 15 tahun yang lalu dia mendapatkan penghargaan sebagai pendatang baru manga. Di sisi lain, Hideo memiliki hobi berburu sehingga memiliki sebuah senjata yang ingin kepemilikannya serta berburunya dia punya. Tapi lagi-lagi tak pernah sekalipun dia gunakan. Kebesokan harinya Hideo menemui sebuah redaksi manga untuk mewariskan karyanya. Dia sang redaktor kurang berminat. Apalagi saat kemudian seorang tamu yang kebetulan rekan seangkatan Hideo saat menerima penghargaan manga 15 tahun yang lalu datang. Alhasil Hideo dan mangganya diabaikan. Malam harinya, Teko yang sudah merasa tidak paham dengan sikap Hideo serta keadaan ekonomi mereka yang jatuh. Alhasil senjata kesayangan beserta kepemilikannya diusir. Parahnya alih-alih memohon untuk masuk, Hideo justru meminta surat kepemilikan senjatanya lantaran takut ditangkap bila membawa benda itu tanpa izin. Akibat luka gigitan itu menjadi semakin kecewa dan segera menyerahkan surat izinnya. Tak kalah tengah memerhatikan mangga di sebuah taman, tanpa ia sadari ada seorang tunawisma. Esok paginya di tempat ia bekerja, berita menyampaikan lagi-lagi bahwa orang yang memiliki gejala seperti flu dan ditandai dengan munculnya lebah, bahwa mereka terinfeksi virus yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Pada saat yang sama tiba-tiba Michan mengatakan bahwa dia tidak enak badan dan beristirahat. Tapi Mitani mengatakan bahwa Michan terjadi akibat berhubungan dengan pimpinan mereka malam sebelumnya. Tidak lama sang pemimpin masuk, luka di leher yang mereka anggap bekas cium. Namun terlihat mata sang pemimpin mulai berubah. Raya mengatakan deadline pekerjaan mereka tidak akan pernah datang dengan tatapan yang kosong. Malam harinya Hideo mendapat telepon dari Teko yang meminta maaf tindakannya terhadap Hideo dan memintanya untuk pulang. Di saat yang sama terlihat beberapa pesawat melintas. Keesokan harinya, Hideo memutuskan pulang seraya membawa makanan kesukaan sang kekasih. Sayangnya pintu terkunci dan Teko tidak menyahut panggilannya. Parahnya lagi, kunci miliknya pun tertinggal di dalam. Tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Hideo mencoba untuk mengintip dari lubang surat. Lantas, terlihatlah Teko yang tengah berbaring dan sesaat kemudian bangkit serta bergerak dengan cara yang aneh. Lalu muncul secara mengejutkan dan langsung mendobrak pintu untuk menyerangnya. Sembari terus menyerang dengan wajah yang sangat mengerikan, Teko mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang tidak berguna. Ternyata zombie di film ini masih dapat mengucapkan memori paling dalam di otaknya. Dalam usaha bertahan itu, hingga serangan ganas Teko mengenai pintu dan mengakibatkan semua giginya copot. Akhirnya sang zombie sukses menariknya ke dalam serta menggigitnya. Untungnya sudah ompong, tapi secara tak sengaja dorongan Hideo menyebabkan sang kepala zombie tertembus piala, mendapati sang kekasih yang telah mati. Hideo pun dengan panik berhamburan keluar. Ketika sampai di jembatan penyeberangan, Hideo sempat berpapasan dengan seorang wanita yang tangannya terluka serta puluhan pesawat yang melintas. Sampainya ke tempat kerja, Hideo sempat kebingungan melihat semua sepatu temannya di sana. Tapi dia lebih heran lagi berdiri dengan baju berlumuran darah serta memegang sebuah bat yang juga berlumuran darah dan melangkah masuk. Begitu terperanjatnya dia melihat satu kondisi rekannya dalam kondisi mengenaskan. Samaan dengan itu muncul atasan mereka yang berjalan perlahan dengan pisau di dadanya sembari mengucapkan mengenal deadline manga secara berulang. Saat sang zombie mendekati Hideo, tiba-tiba Mitani mengajarnya, namun langsung kembali bangkit dengan wajah penyok.
dan berbalik ke arah Mitani. Alhasil dengan beringat Mitani mengajarnya. Karena menurut berita untuk melumpuhkan para zombie tersebut, maka kota mereka harus dihancurkan. Mitani juga menanyakan apakah Hideo terjangkit. Karena bila tergigit artinya dia terinfeksi. Mendengar itu, Hideo pun segera memeriksa bekas gigitan di tangannya. Untung saja gigitan zombie ompong sebelumnya tidak menembus kulitnya. Dan bersamaan itu, Mitani pun mulai mengalami perubahan. Lantas dengan kesadaran yang tersisa, dia pun menghabisi dirinya sendiri dengan sadis. Baru saja shock dengan tindakan Mitani, Hideo kembali dikagetkan dengan kemunculan Michan yang sudah menjadi zombie. Melihat itu, Hideo Senta segera kabur. Ternyata di luar, dia juga mendapati beberapa zombie yang menyerang orang lainnya. Melihat itu, Hideo pun mencoba meminta tolong pada seorang polisi. Rupanya polisi itu pun sudah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Untungnya ada mobil yang melintas. Sampai pada suatu sudut jalan, Hideo terpaksa harus berbalik lantaran para warga yang berhamburan menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Setelah berhasil menembus kekacauan itu, Hideo minta tolong kepada seorang driver taksi untuk membawanya pergi. Tapi sang driver yang baru bangun itu terlihat kebingungan. Sementara kekacauan semakin menjadi-jadi. Sesaat kemudian seorang gadis SMA bernama Hiromi Ayakari datang dan meminta tolong. Namun sang supir juga bangun lantas melihat satu zombie yang mendekat. Hideo segera menyiapkan senjatanya dan membidiknya. Sialnya itu hanya khayalannya saja. Kemudian dengan cepat seorang masuki taksi tersebut sehingga Hideo dan Hiromi juga meminta ikut di dalam taksi. Di dalam taksi keadaan semakin panik akibat hampir semua stasiun TV menyiarkan mengenai kekacauan tersebut. Sampai akhirnya ada satu stasiun yang masih menyiarkan anime. Tapi tidak lama stasiun itu pun ikut juga menyiarkan berita yang dimaksud. Beberapa saat berselang penumpang berdasi di sebelah mereka terdengar memberi perintah agar pihak militer menghabisi semua zombie yang menyerang, sembari mengumpati para zombie dengan menganggapnya sebagai warga miskin yang tidak sanggup membayar pajak. Pria yang ternyata juga sudah terluka di bagian tangannya itu pun mulai berubah dan Hideo hanya terpapana. Masih juga belum sadar dengan perubahannya. Pria itu dengan kasar meminta tisu kepada sang driver. Sontak si driver yang tidak melihat ke belakang pun segera menyerahkannya. Tapi dengan cepat dia langsung menggigit tangan si driver lalu menyerang Hideo. Melihat itu si driver membuka pintu penumpang. Alhasil sang zombie yang masih mencengkam kaki Hideo itu pun terseret. Mendapati Hideo yang kewalahan, Hiromi pun mencoba untuk membantunya. Sayangnya Hideo justru semakin merosot keluar. Tapi dengan usaha keras akhirnya Hideo berhasil melepaskan cengkramannya hingga sang zombie terlindas sebuah truk. Baru saja mereka merasa tenang, tiba-tiba driver pun mulai berubah dan langsung menginjak full gas mobilnya. Melihat mobil semakin oleng, Hideo pun segera menarik Hiromi ke belakang. Namun sang zombie masih berusaha menyerang dengan kaki yang terus menginjak gas. Menyadari kecelakaan akan segera terjadi, maka dengan cepat Hideo memasangkan sabuk pengamanan pada Hiromi dan dirinya. Benar saja kecelakaan yang tidak dapat dihindari pun terjadi. Beberapa waktu berlalu, Hideo pun tersadar. Begitupun dengan Hiromi. Dan saat keluar dari mobil, terlihatlah tumpukan mobil-mobil di jalur yang sama. Sementara di jalur sebelah dan di belakang mereka sangat sepi. Artinya, kita bisa mengasumsikan bahwa semua orang bertujuan sama. Dan mobil yang mereka tumpangi itulah yang menyebabkan kecelakaan beruntun tersebut. Lalu dari HP milik Hiromi, mereka melihat pesan bertuliskan bahwa virus bernama Jokyun ini akan merusak kepribadian dan tubuh. Jika berada di Gunung Fuji, maka virus itu akan mati. Sialnya belum sempat membaca seluruh isi pesan, HP tersebut pun padam. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa menuju Gunung Fuji. Malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat di depan sebuah bangunan. Sebenarnya baru pada momen inilah mereka berkenalan. Manakala Hideo menyebutkan namanya Hiromi yang dari tadi sudah dilindungi mengatakan bahwa jika Hideo selalu bersamanya maka dia akan aman. Tapi Hideo menjawab bahwa kalimat itu memiliki arti yang sangat dalam bagi pria. Dan setelah itu mereka pun tertidur. Ketika terbangun di pagi hari, Hideo pun kaget dan langsung berdiri melihat lubang bekas gigitan di leher Hiromi. Seraya menodongkan senjatanya, Hideo menanyakan tentang luka tersebut. Dengan begitu Hiromi pun menceritakan tentang lukanya adalah bekas gigitan seorang bayi sekitar 2 hari sebelumnya, sehingga bisa saja dia terinfeksi dan meminta Hideo untuk menghabisinya. Namun teringat dirinya juga telah digigit oleh zombie ompong. Maka Hideo mengurungkan niatnya. Hideo akan berjanji
berjanji akan melindungi sang gadis yang sudah sebatang kara ini sampai mereka bisa mencapai Gunung Fuji. Alhasil tingkah berlebihan Hideo ini membuat Hiromi sangat bahagia. Ternyata dalam perjalanan Hiromi mulai merasakan gejalanya. Tak kalah tengah beristirahat dengan kondisi salah satu matanya mulai memerah, Hiromi memberikan iPad miliknya lalu meminta Hideo untuk meninggalkannya. Dan sesaat kemudian Hiromi pun kejang-kejang. Melihat itu terpaksa Hideo memutuskan untuk segera pergi. Di tengah perjalanan Hideo melihat seorang mencoba mendekatinya dengan niat meminta tolong. Sayangnya ternyata yang ditemukan adalah sesosok zombie yang langsung menyerangnya. Saat tidak ada harapan lagi, tiba-tiba Hiromi datang, lepas leher sang zombie lalu memukulnya hingga terpental. Tentunya kekuatan Hiromi menyebabkan Hideo menjadi terpana sekaligus ketakutan berlebihan. Lagi melihatnya yang dengan mudah memisahkan beberapa bagian sang zombie dan dengan dingin mendatanginya. Rupanya Hiromi justru mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Hideo. Dari situ sebenarnya Hideo berniat meninggalkan Hiromi, namun mengingat janjinya maka Hideo memutuskan untuk mengajak Hiromi bersamanya. Ketika ditawarkan ikan kare yang dia temukan, Hiromi langsung menepisnya. Tapi tak kalah diberikan makanan kucing, maka manusia setengah zombie ini langsung memakannya. Dia bahkan terlihat kesal mendapati Hideo juga ikut menikmati makanan tersebut. Setelah perjalanan dilanjutkan, Hiromi yang terus mengikutinya tanpa ekspresi dan suara itu hingga akhirnya mereka sampai di jalan beraspal. Di situ Hideo menemukan sebuah troli dengan label Fuji. Lantas dengan benda itu dia juga membawa Hiromi menuju tempat yang dia maksud. Begitu sampai di tempat tersebut, suasananya terlihat berantakan dan sangat sepi. Hideo juga melihat sesosok tubuh dalam kondisi hangus. Manakala sedang mencoba jaket agar terlihat lebih keren, tiba-tiba Hideo dikagetkan dengan kemunculan sesosok zombie yang berdiri di belakangnya. Untuk itu Hideo berniat mengambil senjatanya, tapi sayang sang zombie lebih cepat menerkamnya. Namun nasib baik masih berpihak pada kedatangan seorang wanita yang menyelamatkannya. Dari situ si wanita yang mengaku bernama Yabu ini mencoba untuk memeriksa Hiromi. Tapi Hideo terus mencoba menghalangi dan mengatakan bahwa Hiromi memiliki masalah tidur. Bersamaan dengan itu datang lagi survivor lainnya. Tak kalah survivor bernama Sanggo berniat memeriksa Hiromi. Rekan lainnya mengatakan bahwa Jokyun tidak mungkin tidur. Sesaat kemudian rekan mereka di luar mengatakan bahwa para zombie berdatangan, sehingga mereka pun bersiap untuk kabur. Sebelum keluar, Hideo terlebih dahulu mengambil selembar kain untuk menutupi mata Hiromi. Setelah Sanggo memberikan aba-aba, mereka pun kabur. Dalam dua kelompok dalam usaha tersebut, salah seorang di antara mereka terpaksa harus dimukbang oleh zombie-zombie yang berhasil menangkapnya. Tidak berselang lama, dari atap sebuah gedung terlihatlah survivor lainnya memukul-mukul panci untuk mengalihkan perhatian zombie tersebut, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk masuk melalui sebuah pintu. Sesampainya di sana, Hideo dan Hiromi langsung disambut oleh pimpinan kelompok survival yang bernama Iura. Kemudian Iura mengajak Hideo menemui seorang pria yang bertugas untuk bagian supply untuk mengambil kantung tidurnya. Melihat senjata milik Hideo, Iura yang kebetulan pernah menggunakannya memastikan bahwa senjata itu asli. Dan mendengar jawaban Hideo, dia hanya mengatakan bahwa takdirlah yang membawa Hideo ke tempat itu. Ketika pria bernama Up menyerahkan kantung tidurnya, Hideo justru terpaku pada jam tangannya. Melihat hal itu, lantas Abe segera mengambil satu keranjang jam tangan. Esok harinya, ternyata Hiromi masih bisa tersenyum mendengar Hideo yang bernyanyi di hadapannya. Kemudian, manakala sedang memerhatikan para Zukyun, mata Hideo tertuju pada satu Zukyun yang terlihat mengerikan dan bisa melakukan lompat tinggi. Benar saja karena Ab mengatakan bahwa zombie tersebut sebelumnya adalah seorang atlet. Abe juga menunjukkan satu Jokyun yang sebelumnya adalah istrinya. Namun ketika Hideo menanyakan mengenai sesosok tubuh yang terbakar, Abe tidak menjawab dan malah mengatakan bahwa Iura sedang menunggu mereka. Sementara di bawah, terlihatlah Jokyun tadi yang memperhatikan gedung perlindungan mereka. Kembali pada Hideo, di tempat itu Iura merencanakan mengambil suplai makanan di gedung penyimpanan karena menurunnya suplai makanan cukup untuk mereka bertahan setengah tahun, sedangkan makanan mereka yang tersisa hanya untuk 1 hari. Ditambah lagi dengan kedatangan Hideo. Untuk itu Iura meminta agar Hideo menyerahkan senjatanya dan tak perlu melakukan apa-apa. Mendengarnya Hideo pun menolak, tapi saat kemudian Iura mengancam akan menghabisi Hiromi. Pada waktu yang sama, Sanggo dengan rekan lainnya berencana untuk berbuat hina pada Hiromi.
Namun Yabu menghalanginya. Sementara itu mendengar ancaman dari Hyura, Hideo pun bergegas mendatangi Hiromi dan benar saja rekan Sango lainnya mengembalikan keadaan. Melihat hal tersebut, Hideo sontak memperingatkan mereka. Sayangnya Hyura juga datang mengancamnya dan langsung mengalihkan senjatanya pada Hiromi. Lalu tiba-tiba Hiromi menyerang kedua pria yang menyandaranya. Diikuti dengan membuka penutup matanya. Menyadari Hiromi adalah seorang Jokyun, sontak Sango pun berteriak sehingga seluruh survivor lainnya ketakutan. Hyura yang tak ingin mengambil resiko segera menghabisi Hiromi. Dari situ mereka membawa Hideo ke sebuah tenda untuk menghajarnya. Tapi sesaat kemudian Sango yang jenuh dengan cara Hyura memimpin menolak untuk memberikan senjata milik Hideo dan mengambil alih kepemimpinan, lalu memerintahkan Hyura yang selama ini memerintahkan untuk ikut dalam misi pengambilan suplai tersebut. Sekeluarnya Hideo dari tenda, Yabu segera mengajaknya ke sebuah tenda yang ternyata berisi Hiromi. Di sana Yabu mengatakan bahwa Hiromi masih hidup karena anak panah Hyura tidak mengenai otaknya. Kemudian Yabu memutuskan untuk menyelamatkan Hiromi karena mengetahui nadinya yang masih berdenyut layaknya manusia. Karena para Jokyun seharusnya tidak memiliki peredaran darah lagi. Di sisi lain, mengingat cerita Hideo yang berusaha melindungi Hiromi walaupun tidak saling kenal, Yabu yang merupakan seorang perawat melakukan itu untuk menembus kesalahannya lantaran pernah meninggalkan para pasiennya ketika wabah baru terjadi. Dia juga menawarkan bantuan seandainya Hideo ingin membawa Hiromi pergi. Sayangnya dengan penuh kekecewaan, Hideo mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa senjatanya. Padahal Hideo sendiri menyadari bahwa dengan senjatanya sekalipun dia tetap juga seorang pengecut, sehingga meminta Yabu selamat dari misi mengambil suplai makanan mereka. Singkat waktu, misi itu pun dilakukan dengan Sango yang memimpin dan tentunya Hyura juga ikut dalam misi tersebut. Tidak seperti Hyura sebelumnya yang hanya memerintah. Setelah para zombie teralihkan dengan suara panci, maka mereka pun keluar. Rupanya gedung yang mereka masukin sangat gelap dan kegelapan itu dimanfaatkan Hyura untuk bersembunyi di balik tiang agar bisa memisahkan diri mereka. Juga tak mengetahui ada satu zombie yang berada di tempat itu. Cukup lama mencari gedung yang gelap sehingga tidak bisa membuka peta dengan jelas. Tiba-tiba lampu menyala dan dari situ terlihatlah gedung penyimpanan makanan yang dimaksud. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah diawasi dari CCTV. Sesampainya di sana, mereka bergegas mengumpulkan semua makanan yang dapat dibawa. Baru saja Abi menanyakan kepada Sango siapa yang menyalakan lampu. Tiba-tiba terdengar suara musik yang cukup nyaring. Bersama dengan itu satu zombie menyerang mereka. Dalam keadaan panik itu, Sango menembak zombinya juga sekaligus mengenai rekannya. Sayangnya ternyata zombie lainnya pun sudah berada di gedung tersebut. Alhasil dengan buru-buru mereka pun kabur. Tapi sang zombie yang bangkit kembali berhasil menangkap dan menyerang satu dari mereka. Hideo sendiri melihatnya pun memutuskan untuk meninggalkannya. Sialnya mereka sudah terkepung. Sango yang pada dasarnya belum pernah menggunakan senjata itu pun tidak bisa membidik para zombie. Benar. Oleh karena itu, mereka segera mendorong rekannya menggunakan airsoft untuk menembaki para zombie tersebut. Naas, gotrinya tidak berpengaruh sehingga dia harus rela dimukbang oleh para zombie tersebut. Lihat hal itu, yang lainnya pun bergegas kabur. Namun zombie yang terlalu banyak menyebabkan satu persatu mereka dihabisi. Kekacauan di gedung itu rupanya disebabkan oleh Hyura dari ruang kontrol. Dia bahkan menaikkan volume musiknya agar para zombie yang ada di luar berkumpul ke gedung tersebut. Dan dari tempatnya berada, Hyura yang melihat sebuah mobil memiliki rencana untuk kabur menggunakannya. Ternyata sang zombie atlet tidak mengikuti zombie-zombie lainnya dan justru bersiap-siap. Lantas secara mengejutkan zombie itu berhasil loncat sampai ke atap. Hal ini tentunya membuat seorang survivor terpaku melihatnya. Tidak lama kemudian, seorang lagi menemukan rekannya tadi dengan kondisi yang mengenaskan. Dan baru saja dia dikejutkan oleh hal itu, tiba-tiba di belakangnya sudah berdiri sang zombie yang langsung menghabisinya. Beralih ke ruang kontrol, dengan teganya Hyura membuka semua gerbang bangunan tersebut. Alhasil, Sango dan rekan lainnya semakin terjebak dengan zombie-zombie yang lebih banyak. Lalu tiba-tiba satu zombie menyerang mereka sehingga senjata Sango terjatuh. Kembali pada Hideo, dari dalam berarti dia mendengar suara Yabu yang meminta tolong melalui walkie-talkie yang ada di luar.
Yabu mengatakan bahwa semua orang di atap telah diserang. Dengan itu, Yabu melihat semua rekan-rekan yang telah diserang bangkit menjadi zombie. Tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Dia kembali meminta tolong. Mendengar itu, Hideo bergegas keluar. Tapi ternyata tidak ada satupun zombie pun di tempat itu. Baru saja memanggil wakil Talkit. Itu secara mengejutkan satu zombie menyerangnya. Namun Hideo berhasil melumpuhkan sang zombie. Dan beruntungnya dia karena gigitan zombie tadi mengenai jam tangannya yang sangat banyak. Lagi dia dikagetkan oleh zombie lainnya, tapi dengan cepat dia mengunci pintu agar zombie tidak dapat keluar. Dari situ dia segera memanggil wakil Talki dan mengatakan kepada Yabu untuk menyelamatkan mereka. Mendengar itu, Yabu pun bergegas menggendong Hiromi turun. Lantas dengan menggunakan sebuah airsoft, dia mencoba untuk menghalau para zombie yang mengepungnya. Tidak berpengaruh, akhirnya dia memutuskan untuk menghamburkan gotrinya di lantai dan menyebabkan Yabu yang berhasil turun bergegas menuju gedung di mana Hideo berada. Sementara Hideo yang berhasil meloloskan akhirnya melihat senjatanya tergeletak di dalam bangunan itu. Yabu dan Hiromi bertemu dengan Yura. Melihat mereka, Yura pun mengajak Yabu untuk ke dalam mobil. Mintanya agar meninggalkan Hiromi. Kemudian dengan tak tahu malunya mengajak juga Yabu untuk bercinta. Namun sesaat berselang suaranya berubah, begitupun dengan matanya. Lantas dengan mengerikannya mencolok matanya sendiri dan langsung mengejar Yabu sembari tertawa-tawa. Dalam usaha menyelamatkan diri dari wakil Talki, terdengar Hideo memerintahkannya untuk menunduk. Kemudian dengan gagahnya Hideo menganjurkan kuburkan sang zombie. Tak kalah akan menunggu mobil yang dikatakan oleh Yura, mereka dikagetkan dengan kemunculan Sanggo sendiri. Setelah meminta pelurunya dari Sanggo dan mengambil kunci mobil, mereka pun bergegas menuju mobil. Sampainya di tempat parkir, dari kejauhan mereka melihat Obe yang berlari berbirit-birit. Sampainya di tempat parkir, dari kejauhan mereka melihat Obe yang berlari terbirit-birit. Ternyata dia diikuti oleh banyak sekali zombie. Alhasil mereka pun kembali kabur. Ternyata di lorong di depan mereka pun sudah dipenuhi oleh para zombie sehingga mereka terkepung. Dari situ Hideo berniat untuk melawan para zombie itu dengan peluru yang tersisa. Dan tiba-tiba Hiromi yang dari tadi hanya dia mengatakan bahwa selama bersama Hideo dia merasa sangat aman. Mendengar hal itu, Hideo awalnya tidak berguna ini pun menjadi semangat dan dengan sigap menembaki para zombie yang mendekati Yabu. Sanggo dengan Abu juga tak hanya tinggal diam, bahkan harus melakukan combat hand. Setelah beberapa waktu bertarung, muncullah satu zombie yang sangat gendut. Bahkan saat kepalanya sudah lulu, lantas pun dia terus berlari ke arah Hideo. Hingga Hideo pun tertimpa. Ketika berusaha menyelamatkan diri, datang lagi satu zombie yang langsung menggigit tangannya yang dipenuhi jam. Dan Hideo berhasil menghalau serta menghabisinya. Sementara itu, Sanggo juga masih berjuang. Akhirnya tidak mampu bertahan dari serangan zombie-zombie yang terus berdatangan. Melihat Sanggo yang tersisa, maka Hideo pun menembaki mereka. Di waktu yang sama, Abe harus digigit oleh zombie istrinya dan terpaksa menghabisi sang zombie. Lalu dengan putus asa, dia juga menghabisi dirinya sendiri. Mendapati Yabu yang sudah kewalahan, maka Hideo melepaskan semua jam tangannya dan dengan lincah kembali menembaki semua zombie tersebut. Baru saja mereka merasa tenang, tiba-tiba zombie asli jatuh dari lantai atas dan langsung bersiap menyerang. Pada serangan pertama, Hideo berhasil mengenai perutnya. Namun lantaran sang zombie yang terlalu liar, maka peluru keduanya meleset. Sialnya, peluru di kantong Hideo habis. Melihat masih ada satu pelurunya terjatuh, Hideo bergegas mengambilnya dan berhasil mengenai kepalanya sebelum sang zombie menerkamnya. Parahnya lagi, zombie itu kembali bangkit dan mengarahkan targetnya kepada Yabu dan Hiromi. Untung saja Hideo terlebih dahulu meluluhlantahkan kepalanya dan membuat takjub kedua wanitanya. Dari situ mereka memutuskan untuk pergi. Sebelum berangkat, Hideo menyadari bahwa Tunggu Agus sebelumnya adalah akibat bunuh diri setelah melihat Abe dengan posisi yang sama. Dan film pun tamat.